Baik, ini pertemuan pertama mengkaji kitab Mutammimatul Ajurrumiyah karya Ibnul Hattab rahimahullahu taala. Di muqaddimah beliau langsung menyebutkan, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Al-Alamin. Al-Alamin jamak dari alam. Alam artinya segala sesuatu selain Allah. Jadi segala puji bagi Allah, pengatur, penguasa, pemilik segala sesuatu selainnya. Jadi Allah yang atur, Allah yang miliki semuanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam untuk sayyid kita. Sayyid artinya pemimpin, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya, alihi keluarga, wa sahbihi ajma'in dan sahabatnya seluruhnya. Kalau salawat pakai sayyid tidak ada masalah selama di luar salat. Karena Nabi memang yang sebutkan. Kata Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyidnya anak cucu Adam. Tidak apa-apa kita bilang sayyidina kalau di luar salat. Tapi kalau dalam tahiyat tidak boleh. Wa ba'd, fahadhihi, adapun setelah itu, maka ini muqaddimatun adalah pendahuluan. Kitab Mutammimah itu bukan kitab tinggi, tapi kitab pendahuluan. Jelas ya? Fahadhihi, maka ini Mutammimah ini pendahuluan dalam fi ilmil Arabiyah, dalam ilmu bahasa Arab. Mutammimatun ini menyempurnakan limasailil ajurmiyah, untuk masalah-masalah yang ada di matan al-ajurmiyah. Karena matan al-ajurmiyah itu sebenarnya banyak kekurangannya. Tidak ada pembahasan al-bina, isim mabni, tidak ada dia. Banyak kurangnya. Takunu wasitatan, yang dimana Mutammimah ini akan menjadi wasitah, penengah, bainaha, antara al-ajurrumiyah, wa baina ghairiha, dan selainnya, minal mutawwalat, dari kitab tinggi. Jadi kalau diibaratkan al-ajurrumiyah paling dasar, baru Mutammimah itu pertengahan sebenarnya. Qatrun nada di situ baru tinggi. Nafa'allahu, semoga Allah menjadikannya manfaat, ta'ala biha kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah memberikan manfaat pada asalnya. Asalnya buku ditulis karena al-ajurrumiyah. Kan kitab al-ajurrumiyah masih dipakai sampai sekarang tak? Itu berarti dia bermanfaat. Semoga Allah jadikan Mutammimah juga bermanfaat. Ini terkabul doanya. Fil hayati, di kehidupan dunia, wa ba'dal mamati, dan setelah kematian. Innahu qaribun mujibud da'awat. Sesungguhnya Allah itu maha dekat, mujib, menjawab ad-da'awat, doa-doa. Ini hal yang paling pertama yang beliau sempurnakan, yang bismillah sampai selesai. Karena kalau di matan al-ajurrumiyah tidak ada, langsung al-kalamu huwal lafzu. Tidak ada basmalahnya, tidak ada alhamdulillah, tidak ada juga salawatnya. Ini yang paling pertama yang dia sempurnakan. Kemudian kata beliau, al-kalamu, kalimat itu, huwal lafzu, dia adalah lafaz al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang memberikan faedah, bil wad'i, dengan peletakan. Sudah ini ya, sudah sering didengar. Lafaz artinya apa? Ucapan. Ada hurufnya, ada suaranya. Al-murakkab, tersusun. Maksudnya
dari dua kata atau lebih. Al-mufidu, memberikan faedah. Bagaimana dobitnya, ketentuannya dia memberikan faedah? Kapan dia memberikan faedah? Hah? Apa? Cocok nih. Kapan berarti itu? Ketika ada mubtada dan khobar atau ada fiil dan fa'il. Tapi kalau di tufa dibilang dia memberikan faedah kalau orang yang dengar tidak tunggu kelanjutannya. Hah? Orang yang mendengar tidak tunggu kelanjutannya. Kalau dia masih menunggu, misalnya kita bilang jika Muhammad datang, sudah berhenti sampai situ. Orang yang dengar bakal tunggu kelanjutannya? Tunggu. Berarti ini sempurna atau tidak? Faedahnya? Tidak. Bil wad'i. Pakai mic saja jadi. Baik. Kata beliau, jadi kalam dia adalah lafaz, ada ucapannya, ada hurufnya. Kemudian dia merakkab, tersusun dari berapa? Dua atau lebih. Kemudian dia mufid. Kalimatnya harus mufid, memberikan faedah. Maksudnya orang yang mendengar tidak menunggu kelanjutannya. Kemudian bil wad'i, dengan peletakan. Maksudnya digunakan oleh orang Arab. Kata-kata yang diucapkan itu ada dalam bahasa Arab. Kalau misalnya kata bacok itu tidak ada dalam bahasa Arab. Cemen, apa lagi? Bahasa-bahasa begitu. Intinya di luar Arab. Kemudian beliau bilang, wa aqallu ma yata'allafu min ismaini. Nah, Zaidun qa'imun. Kalimat itu aqall, paling sedikitnya adalah ma yata'allaf, apa yang tersusun minasmain, dari dua isim. Nah, contohnya Zaidun qa'imun. Ada berapa isim? Dua. Zaidun dan qa'imun. Ini paling sedikitnya. Au min fi'lin wasmin, atau kalimat itu paling sedikitnya satu fi'il dan satu isim. Contoh, nah, qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun isim. Maksudnya di sini kalimat itu yang jelas kapan ada mubtada khobar, dua isim, atau ada jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Jelas ya? Ini maksudnya. Jadi kalimat cukup mubtada khobar atau fi'il fa'il, cukup itu. Meskipun tidak ada yang lain. Wal kalimatu, adapun kalimah, kalau dibilang kalimah itu berarti satu kata. Adapun kata, dia adalah qaulun mufrad, ucapan yang satu. Qaulun mufradun, ucapan yang satu. Maksudnya satu kata. Itu kalimah namanya. Tapi yang diinginkan dengan qaul adalah lafaz yang memiliki makna. Boleh dicatat. Al-qaul maksudnya adalah lafaz
yang memiliki makna. Menunjukkan atas makna. Kalau tidak menunjukkan makna, maka bukan kata. Contoh misalnya, daiz. Apa artinya daiz? Tidak ada. Daiz itu kebalikannya zaid. Jelas ya? Zaid itu ada maknanya. Kalau daiz tidak ada. Karena itu kebalikannya zaid. Kemudian adapun mufrad, maksudnya itu satu kata saja, satu. Jadi itu kata. Kemudian wahia dan dia, maksudnya kata itu, ini pembagian kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun. Pertama adalah isim. Sudah diketahui apa itu isim. Wa fi'lun, dan fi'il, kata kerja. Wa harfun ja'a li makna, dan huruf yang datang dengan makna. Hurufnya ada terjemahannya. Beda huruf kalau tidak ada terjemahannya. Seperti huruf a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, itu tidak ada terjemahannya. Jelas ya? Kecuali a yang bermakna apakah, itu masuk di sini. Harfun ja'a li makna. Jelas dengan rala. Falismu, sekarang cara membedakan 3 ini bagaimana? Falismu, maka isim yu'rafu, dikenal, maksudnya tanda-tandanya. Yu'rafu bil isnadi ilaihi, dengan penyandaran kepadanya. Dengan penyandaran kepadanya. Wabil khafdi, dan dengan khafat. Wabit tanwini, wabidukhulil alifi wal lam, wa hurufil khafdi. Di sini ada tambahan. Yang pertama isnad ilaih, penyandaran. Yang kedua khafat. Yang ketiga tanwin. Yang keempat kemasukan alif lam, dan yang kelima huruf jer. Apa itu khafat? Kalau khafat kasroh ya. Khafat itu maksudnya kasroh di akhir kata. Misalnya alhamdulillahi, Allahi, lillahi, ya kan? Wallahi, itu di kasroh akhirnya. Kapan ada kata di kasroh akhirnya, itu khafat namanya. Jelas? Kemudian tanwin, gampang. Kemasukan alif lam, gampang. Alhamdu. Kemudian ada huruf jer, fil masjidi. Jelas? Yang belum pernah didapat al-isnadu ilaih. Al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih ini tanda secara makna. Beda kalau tanwin. Tanwin itu tanda secara lafaz, tertulis tandanya. Jelas? Contoh misalnya, alhamdu, isim atau bukan? Isim. Apa tandanya? Alif lam. Ini namanya tanda secara lafaz karena bisa dilihat. Jelas? Kalau isnadu ilai, dia tanda secara makna, tidak bisa kelihatan. Contoh, darabtu, saya memukul. Apa yang disandarkan kepada saya? Apa yang disandarkan kepada saya? Memukul. Memukul. Disandarkan kepada siapa ini? Saya. Itu namanya isnadu ilai. Disandarkan kepadanya. Itunya fa'il, tapi dia isim toh? Apa tanda isimnya? Itu pertanyaannya tuh.
Tanwin tidak ada. Tu tidak bisa kemasukan alif lam, toh? Tidak bisa altu. Toh? Tidak bisa juga tun, toh? Apalagi tintan. Tidak bisa. Tidak bisa juga diubah menjadi ti karena dia mabni. Kemudian tidak bisa juga kemasukan huruf jar fitu. Nah, apa tandanya kalau begitu? Isnadu ilai, disandarkan kepadanya. Kan darabtu, saya memukul. Saya kenapa? Apa yang disandarkan kepadanya? Memukul. Ngerti maksudnya? Kalau mau definisi isnadu ilaih, maksudnya itu dia adalah menyandarkan kepada isim. Isnadu ilaih adalah menyandarkan kepada isim sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Isnad ilaih adalah menyandarkan sesuatu kepada isim yang menyempurnakan maknanya. Menyandarkan kepada isim sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Kan sama di sini. Darabtu kalau diterjemah saya. Tu artinya saya. Sempurna kalimat? Tidak. Apa yang menyempurnakan kalimat saya? Ini memukul. Baru sempurna? Sempurna. Karena kalau cuma saya belum sempurna. Harus ada ini, darab, memukul. Jelas ini? Jadi isnad ilaih ini tanda untuk yang dhamir. Karena yang dhamir seperti itu tidak bisa beralif lam, tidak bisa bertanwin. Tidak bisa kemasukan huruf jar. Kemudian kata beliau, itu tanda isim. Yang pertama isnadu ilaih, yang kedua khafat yaitu kasrah di akhir kata, kemudian tanwin, kemudian alif lam, kemudian huruf jar, huruf khafat. Wal fi'lu, adapun fi'il tandanya yu'rafu, dikenal biqad, dengan qad, wasin dan sin, satu huruf itu ya, karena disebut namanya sin, yaitu sa, wasaufa dan saufa, wata'it ta'nisi as-sakinah, dan tak ta'nis sukun, tak perempuan sukun. Yang pertama qad sudah dibahas di Tuhfah. Terjemahannya bisa sungguh, bisa kebanyakannya, bisa jarang. Diterjemah sungguh kalau masuk pada fiil madhi. Diterjemahkan kebanyakan atau jarang kalau masuk pada fiil mudhari. Itu ya. Contoh, kalau dia masuk pada fi'il madhi, qad aflaha. Qad aflaha. Aflaha beruntung. Berarti qad di situ karena dia masuk pada fi'il madhi, maka diterjemah sungguh. Sungguh telah beruntung. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari, maka terjemahannya jarang atau kebanyakannya. Misalnya qad yajudu al-bakhilu. Qad yajudu, dermawan. Qad yajudu al-bakhilu, orang seke, dia yajud, dermawan. Tapi qad, orang seke kalau dermawan sering atau jarang? Jarang, ya kan? Qad yajudul bakhilu.
Qad yajud. Orang seke jarang dermawan. Jarang tak dia dermawan. Orang seke sering bersedekah? Tidak, jarang. Sama ini, jarang. Ini qad diterjemah apa? Jarang. Karena dia masuk pada fi'il mudhari. Tapi kalau kita ganti al-bakhil menjadi al-karim, orang mulia, memang sering bersedekah. Kita bilang apa? Orang mulia jarang bersedekah? Atau sering? Kebanyakannya orang mulia dermawan. Hah? Jarang orang seke dermawan. Kebanyakan orang mulia dermawan. Jelas? Yang sering juga dicontohkan pakai yanjah. Qad yanjahu al-kasul. Orang malas sekali, orang kutu berhasil. Nah, di sini pakai qad. Kebanyakannya berhasil orang kutu atau jarang? Jarang. Maka di sini pakai terjemahannya jarang dia. Jelas ya? Jadi kalau masuk pada fi'il mudhari terjemahannya dua. Kebanyakan atau jarang. Tapi kalau masuk pada fi'il madhi pasti terjemahannya sungguh. Qad aflaha. Jelas ya? Tapi kalau berkaitan dengan sifat Allah, qad masuk pada fi'il mudhari harus diterjemah sungguh. Misalnya dalam Al-Qur'an, qad ya'lamu ma antum alaih. Qad ya'lamu ma antum alaih. Allah mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Di sini pakai qad. Masuk pada fi'il mudhari. Kalau kita bilang jarang, Allah jarang mengetahui apa yang kalian berada di atasnya, bahaya. Kalau kita bilang kebanyakannya Allah mengetahui apa yang kalian berada di atasnya, bahaya juga. Karena berarti kadang Allah tidak tahu. Kalau dibilang kebanyakan berarti kadang tidak. Nah, maka di sini harus diterjemah sungguh. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Wajib itu karena berkaitan dengan sifat Allah. Sama juga di surah Al-Baqarah, qad naro. Naro itu fi'il mudhari. Di situ harus diterjemah sungguh. Sungguh kami melihat. Karena kalau dibilang jarang kami melihat, berarti Allah memang jarang melihat. Kalau diterjemah jarang, bahaya. Kalau diterjemah kebanyakan, berarti kadang Allah tidak melihat, bahaya juga. Jadi harus terjemah sungguh. Jadi dia diterjemah sungguh kalau berkaitan dengan sifat Allah, meskipun masuknya pada fi'il mudhari. Kemudian sin sudah ya. Gampang itu sin. Sayaqulus sufaha'u. Sayaqulu berarti yaqulu fi'il karena ada sin. Kemudian saufa. Kalla saufa ta'lamuna. Saufa ta'lamuna. Ta'lamuna fi'il apa? Mudhari. Karena ada saufa, fi'il dia, ada
saufa. Kemudian ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Yang di akhir dari fi'il madhi. Misalnya qalat Aisyatu, itu qalat ada taknya. Jelas ya? Jadi di sini ada qad. Qad itu tanda untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian sin itu tanda untuk fi'il mudhari saja. Kemudian saufa tanda untuk fi'il mudhari saja. Kemudian ta ta'nis sakinah tanda untuk fi'il madhi saja. Apa tandanya fi'il amr? Apa? Permintaan. Enggak. Belum sempurna. Menunjukkan permintaan, perintah. Apa lagi? Karena dia harus dua. Apa? Sukun. Itu kalau orang baru belajar dikasih tahu begitu. Sukun akhirnya. Idrib. Tapi kalau sudah pernah belajar tidak lagi. Apa? Fahmi? Fahmi? Belum bisa ini mengajar di Takalar. Kemasukan? Ya, kemasukan ya. Jadi fil amr tandanya harus ada dua. Menunjukkan perintah. Idrib. Apa artinya? Pukullah. Pukullah. Memerintah itu? Memerintah. Bisa kemasukan ya? Bisa. Jadinya idribi. Jelas? Itu tanda kalau fi'il mudhari. Yang pertama menunjukkan perintah, yang kedua harus bisa kemasukan ya. Kemudian kata beliau, wa huwa salah satu anwa'in. Fi'il itu ada 3 jenisnya. Yang pertama madin, fi'il madhi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nisis sakinah. Dia tandanya dikenal dengan ta ta'nis sakinah. Nah, contohnya qamat, sukun di akhir. Wa qa'adat, sukun di akhir. Wa minhu, termasuk fi'il madhi, ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa alal asah. Termasuk darinya ni'ma, bi'sa, laisa dan asa alal asah, di atas pendapat yang lebih kuat. Di atas pendapat yang lebih kuat. Berarti ada pendapat yang lain. Yang pendapat lain itu di Qatrun Nada baru dijelaskan. Kenapa dia termasuk fi'il madhi? Karena bisa kemasukan ta ta'nis. Nikmat pakai ta, bi'sat, laisat, asat, bisa semua. Kalau bisa kemasukan tanda fi'il madhi berarti ikut ke fi'il madhi. Selesai ya? Selesai. Kemudian wa mudhari'un, dan fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bidukhuli lam alaih, dia tandanya bisa dimasuki lam atasnya. Bisa masuk huruf lam. Nah, contohnya lam yakum. Jelas? Yadribu, kasih masuk lam. Lam yadrib. Jelas? Ini tandanya. Tanda yang lain juga tadi sudah disebutkan. Ada qad, ada sa, ada saufa. Kemudian wala buddha, dan tidak boleh tidak, maksudnya harus, fi awwalihi, pada awalnya, min ihdaz zawaidil arba, salah satu dari 4 huruf tambahan. Harus ada salah satunya. Wahiyal hamzah, yaitu hamzah,
wan nun, wal ya, wat ta dan ta. Wa yajma'uha terkumpul pada ucapanmu qauluka na'aitu. Na'aitu ini diganti lagi. Kalau sebelumnya anaitu, ini na'aitu. Kalau di dasar anita. Macam-macam namanya. Sama, yang jelas hamzah, nun, ya, ta. Kalau anita gampang diingat. Kemudian wa yudammu awwaluhu, ini faedah shorof sebenarnya, tapi beliau kasih masuk. Wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahruf. Fi'il mudhari itu huruf pertamanya yang anitanya itu di dhammah jika fi'il madinya 4 huruf. Jika fi'il madinya 4 huruf, kalau jadi fi'il mudhari di dhammah pertamanya. Misalnya aflaha, jadinya bukan yaflihu tapi yuflihu di dhammah pertamanya. Jelas? Aflaha yuflihu. Ka contohnya dahroja, disebutkan oleh Syekh dahroja, fi'il madhi 4 huruf atau tidak? 4. Maka kalau jadi fi'il mudhari harus di dhamma awalnya. Yudahriju, dahroja yudahriju. Sebenarnya sudah dihafal wazannya. Fa'lala yufa'lilu. Wa akrama dan akrama 4 huruf. Jadinya yukrimu, dhamma awalnya. Wa farraha 4 di tasdid tengahnya. Farraha yufarrihu di dhammah. Wa qatala 4 huruf fil madinya. Kalau jadi fil mudhari yuqatilu, bukan yaqa tapi yuqatilu, dhamma awalnya. Jelas? Wa yuftahu fi ma siwa dzalik. Adapun selain daripada itu di fathah pertamanya, ana itunya. Jelas? Nah, contoh nasara, yansuru. Jelas? 3 huruf atau selainnya, yang jelas fi'il madinya bukan 4 huruf. Kalau fi'il madinya 4 huruf dhammah. Kalau tidak fathah. Wan talaqa, kemudian intalaqa, ini 5. Yantaliku. Kemudian wastakhraja, istakhraja ini 6. Yastakhriju di fathah. Jelas ya? Makanya itu fi'il ma'lum dengan fi'il majhul gampang dibedakan. Fi'il ma'lum dengan fi'il majhulnya mudhari. Kalau fi'il majhulnya mudhari kan di dhamma awalnya. Dhamma awalnya fathah sebelum akhir. Yu'allamu. Nah, kalau dia di kasrah berarti ma'lum. Yu'allimu. Jelas? Jadi jangan berfokus pada huruf pertamanya yang di dhammah. Karena huruf pertama yang di dhammah bisa juga fiilnya maklum. Jadi fokus sama ini terakhirnya. Apakah di fathah atau di kasrah sebelum terakhir. Kalau di fathah bisa jadi dia majhul. Cara memastikannya dia majhul atau tidak, lihat huruf pertamanya dhammah atau tidak. Iyyaka na'budu. Na'budu majhul atau maklum? Maklum. Na'budu di dhamma sebelum terakhir, bukan di fathah. Kalau di fathah bisa jadi dia majhul. Tapi kalau mau dipastikan lihat huruf pertamanya, seperti asyrabu. Maklum atau majhul? Maklum, karena sebelum terakhir di fathah, meskipun dia di fathah tapi pertamanya fathah. Kecuali yushrabu, maklum majhul. Majhul, dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Kemudian wa amrun dan fi'il mudhari. Tandanya fi'il amr. Fi'il amr yu'rafu bidalalatihi ala talab.
dikenal dengan penunjukannya dia atas tolab, perintah. Maksudnya dia memiliki makna perintah. Idrib, pukullah, ada perintah. Wa qabulihi ya al-mukhatabah, dan menerimanya dia ya lawan bicara perempuan. Mukhatabah, lawan bicara perempuan. Nah, contoh qumi, berdirilah. Siapa yang disuruh berdiri nih? Kamu satu orang perempuan. Wadribi, dan pukullah. Jelas? Wa minhu, termasuk fi'il amr, hati dan ta'ala. Alal asah, di atas pendapat yang lebih kuat. Hati dan ta'ala. Hati artinya tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Kalau ta'ala, kemarilah. Kalau dia kemasukan ta, hati, langsung dikasih ya. Afwan, kalau kemasukan ya, hati, jelas? Kalau ta'al kemasukan ya, ta'alai. Bukan ta'ali, tapi ta'alai. Jelas? Hati, ta'alai. Hati, tunjukkanlah. Kalau mau taslifnya gampang. Catat taslifnya. Hati, tunjukkanlah. Ini untuk kamu toh, satu orang laki-laki. Kalau dua, tia, hatia. Dan mana dapat ya? Karena ada ya dihapus di sini. Asalnya ini hati, tapi dia dijazm. Kan fil amr dijazm toh? Misalnya idrib, disukun. Ini kan sukun dijazm dia toh? Sama ini hati, asalnya ada ya, tapi dijazm caranya dengan penghapusan huruf illah. Nah, sekarang kembali hatia. Kalau banyak yang diperintah, tunjukkanlah, jadinya bagaimana? Hatu. Hatia, hatu. Kenapa bisa begitu? Iya, ada yang dihapus ya-nya. Kan asalnya hatiu. Tiu, begini dia asalnya. Jelas? Jelas? Itu harokat yang terakhir itu sebagai apa itu, Ustaz? Ya. Ada huruf yang dihapus. Ini yang alif. Tanda waw jamaah. Iya, kalian tanda kalian. Hatiu, asalnya hatiu. Jelas? Tapi ini ya-nya dihapus. Jadinya hatiu. Bisa dibaca? Susah. Menyesuaikan dengan waw, apa yang cocok dengan waw? Dhammah. Hatu. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu di situ di dalam Al-Qur'an. Jelas? Jelas ini? Hatia, hatu, terus kalau kamu satu orang perempuan, hati. Ini dia. Hati, ini dhamir ini ya-nya. Kemudian hatia. Jelas? Hatia, kemudian hatina. Bukan hatinya dia, tapi hatina memang. Hatina.
Ini di sharaf dipelajari. Jelas ya? Kalau ta'ala dia gampang ta'ala. Ta'ala dia selalu jadi fathah terakhirnya. Beda sama ini taknya kan berganti-ganti, kadang kasro, kadang dhamma kan? Kalau ta'ala enggak. Ta'ala, ta'ala, kemudian ta'ala, ta'alau, di fathah aja. Terus ta'alai, ta'ala, dan ta'alaina. Ta'alaina. Maksud itu ta'alau. Ini maksimalnya berapa orang ini? Lebih dari 2 laki-laki. Maksudnya kan di lupa dulu kalau saya cuma sampai ada yang sampai 9. Oh, itu kalau isim. Oh, kalau isim itu. Kalau fiil bebas. Ta'ala kamu, 1 laki-laki sini. Ta'ala kalian 2 orang laki-laki sini. Ta'alau kalian semua sini. Jelas? Ta'alai kesini ki. Kau perempuan tak? Ta'ala sini ki berdua. Ta'alaina sini ki semua. Gitu. Jelas? Ini tasrifnya. Waktu pertama saya belajar ini langsung disuruh tasrif. Bilang bagaimana caranya ini. Yang susah ini yang hati. Karena kalau ta'ala gampang, langsung tambah alif, tambah ya, tambah waw. Iya, sorof. Sorof itu 2 kitab ji kalau dipelajari. Kitab yang Fathul Ulum, yang satu itu, baru yang kedua itu yang karyanya Syekh Yaman Ahmad Syamlan. Kalau di situ sudah lengkap semua. Kemudian itu hati dan ta'ala. Kemudian kata beliau wal harfu, adapun huruf ma la yasluhu, huruf itu apa yang tidak cocok ma'ahu bersama dia, dalilul ismi wala dalilul fi'il, tanda isim dan tanda fi'il. Kalau ada kata tidak bisa kemasukan tanda isim, tidak bisa juga kemasukan tanda fi'il, berarti dia huruf. Gampang. Kahal, seperti hal, tidak ada itu dibilang al-hal atau halun, tidak ada. Jelas ya? Atau hali, tidak ada. Kemudian fi, kemudian lam. Jelas ini? Itu huruf semua. Sampai sini selesai pembahasan al-kalam dan al-kalimah. Ada pertanyaan? Sedikit saja dulu ya. Karena masih pertama-pertama. Masih shock sama hati. Iya, hatinya dia. Di sini sudah banyak tambahannya. Antum garis-garis bawah itu yang tambahan. Yang tambahan itu seperti tanda fil amr. Kemudian yang termasuk juga fil amr hati dan ta'ala. Karena dia itu diperebutkan apakah dia fil amr atau isim fi'il. Ada nanti namanya isim fi'il, isim beramal, amalan fi'il. Dia isim tapi fi'il. Dia bukan fi'il tapi isim. Hanya saja terjemahannya mirip fi'il. Sudah, ini pembahasan i'rab dan bina. Ada pertanyaan? Nirala? Nggak ada ya?
Yang panjang nanti nih tanda i'rab nih. Sama seperti di Tuffah. Tanda i'rabnya isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim. Cukup ya? Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.